percaya ya, Tuhan itu baik dalam setiap keadaan hidup kita. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Mari semuanya kita berekspresi. Let's be expressive in our worship. Amen. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Tuhan, kami datang di tempat ini siap untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau. Mari sama-sama nyanyikan bersama. Menaikkan syukurku, yes Lord. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Sekali lagi, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on, tepuk yes! Shout yes! Shout yes! Tepuk tangan come on bagi Tuhan. Come on. Biar lagu ini menjadi janji setiap kami Tuhan. Biar hidup kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Ya, sama-sama katakan come on.
mau ini. Yuk sama-sama declare dengan iman, katakan sama-sama yuk. Tak ingin dapat dukakan hatimu. Yuk sama-sama. Tak mau. Hey, 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 hey. Kami janji Tuhan yang telah bebaskanku. Yesus katakan adalah tak mau hidup bagi dunia ini. Nyatakan tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hanya dapat dukakan hati. Kata firman-Mu, amin, yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah hidup. Sama-sama yuk, come on, say. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Say, say. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Hey, 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 hey. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, 2PM. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yeay. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi setelah 1 minggu, kita bisa bersama-sama lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Yes, benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin teman-teman. Aku yakin dan percaya kita semua yang di sini, kita adalah orang-orang yang berbeda dari orang-orang di dunia sana. Karena segala dosa kita sudah disucikan Tuhan di atas kayu salib. Karena kita punya Allah yang setia dan adil. Dan Dia hidup berkuasa atas hidup kita. Amin. Siang hari ini aku ingin menyambut teman-teman 2PM yang pertama kali hadir. Ada teman-teman, gak usah malu. Yang pertama kali hadir join ibadah 2PM. Oh, ada satu di belakang. Yeay. Kasih selamat dong, kasih selamat. Welcome bro, selamat datang di dalam ibadah 2PM kita. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Bagi teman-teman juga silakan ajak teman-teman yang banyak. Teman-teman kalian yang belum join di ibadah kita, silakan undang biar kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Oke? Nah, ada satu berbicara tentang komunitas. Di dalam 2PM sendiri kita punya komunitas komsel yang kita beri nama KUL, Community of Love. Di mana seminggu sekali, ada juga yang 2 minggu sekali kita berkumpul bersama. Kita belajar firman Tuhan, kita saling mendoakan. Dan aku ingin memberikan sedikit update buat teman-teman. Apa sih yang terjadi di KUL 2PM minggu-minggu lalu? Yang pertama ada KUL dari 2 to 1. Nah, KUL ini khusus untuk yang couple married, untuk para pasangan muda yang baru menikah, anaknya baru di bawah 10 tahun. Mereka membahas tentang bagaimana sih kita mempunyai hubungan pernikahan tetapi dengan rasa aman. Ternyata caranya adalah kita harus saling melayani. Serve and save. Ada juga kemarin KUL dari KULing ya. KULing mereka ibadah onsite. Mereka berbicara tentang bagaimana pentingnya kita tertanam pada suatu komunitas yang benar. Komunitas yang bisa memberikan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir ada dari KUL Thrive. Ya ini Caca juga ada dalam KUL Thrive. Kita ada bahas di grup WhatsApp. Dan pembahasannya cukup menarik ya Cak ya. Kita membahas tentang, nah kita nih sebagai orang-orang Kristen, bagi yang mau menikah. Setelah kita menikah, kita perlu gak ya punya anak? Nah, gimana sih pandangan kita dari Alkitab? Kita orang-orang Kristen setelah menikah,
Masa harus punya anak sih? Aduh, punya anak ribet bro, mahal bro, popok. Nah di situ kita juga bahas. Nah tema-tema seperti inilah yang akan kita bahas, yang akan banyak kita bahas di dalam kul-kul kita. Tema-tema relevan sesuai dengan umur-umur kita dewasa muda. Jadi kita tahu, kita tertanam di komunitas yang tepat dan juga kita bisa punya nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita. So, siang hari ini aku mau ajak teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau join call, bisa langsung scan QR code yang di atas, atau bisa juga langsung hubungi aku Aksa atau Ko Randy di bawah sini setelah selesai ibadah. Dengan senang hati kita pasti akan melayani kalian, kita akan tempatkan kalian sesuai dengan profil kalian, jadi sekali masuk call-nya udah langsung berasa cocok dan nyaman. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut lagi menyembah Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau ada teman kami yang akhirnya Engkau berikan kasih karunia mereka boleh mengalami hamil ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjagai proses kehamilannya dari awal sampai tiba nanti waktunya melahirkan. Kami percaya Engkau yang akan campur tangan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan teman kami ya Tuhan, ketika dia punya kerinduan untuk memiliki bisnis sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan memberikan kreativitas yang begitu luar biasa, sehingga kami yakin lewat kehidupannya, lewat bisnisnya akan Engkau pakai begitu luar biasa lagi Tuhan. Kami juga tidak lupa ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap gembala-gembala kul yang telah setia melayani kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi kehidupan mereka ya Tuhan, menjadi alat pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, untuk Pak Niko ya Tuhan, untuk Dr. Yanto, untuk Ko Eradi ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya darah perlindungan-Mu boleh ada untuk mereka ya Tuhan. Kau akan selalu buat berhasil apapun yang mereka perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus biarlah Engkau yang ambil alih ibadah kami siang hari ini ya Tuhan. Kau bukakan setiap hati dari kami ya Tuhan, agar setiap firman yang boleh disampaikan pada siang hari ini menjadi benih yang subur. Kami boleh ada perubahan paradigma ya Tuhan. Kami boleh ada perubahan di dalam kehidupan kami menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami datang hari ini Tuhan. Kami siap untuk memberikan komitmen kami Tuhan. Kami siap untuk berkata kepada Engkau Tuhan, hanya Engkau yang akan kami ikuti. Hanya Engkau yang akan kami iringi ya Bapa seumur hidup kami. Karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Semua
saat kita mengikuti Yesus, kita melepaskan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita melepaskan hal-hal yang mungkin orang-orang dunia pikir itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang seru, hal-hal yang mungkin kita pikir itu yang terbaik untuk kita. Tapi aku mau ajak, saya mau ajak semua jemaat di sini untuk benar-benar kusyuk dan berbicara kepada Tuhan melalui pujian penyembahan ini bahwa Tuhan, this is our song to you. Ini lagu kami Tuhan, kepada Engkau kami siap Tuhan. Apapun yang Engkau bawa kami, kemanapun Tuhan, melewati lembah, melewati gunung Tuhan. Kami siap mengikut Engkau, bukan karena kami mau melepaskan hal-hal baik, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau lebih baik, Engkau jauh lebih baik. Engkau punya hal yang jauh lebih baik untuk kami dibanding apa yang dunia tawarkan kepada kami Tuhan. Tuhan, dengan lagu ini, mari kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita ngomong sekali lagi kepada Tuhan, kita mau ikut Tuhan untuk seumur hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih ya Tuhan, kami mau ikut dalam-Mu. Oh, tutup kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Kami janji kami mau setia sama Tuhan. Kami janji apapun terjadi kami mau taat sama Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan lebih dari cukup. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yuk sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama. Christ is enough for me. Christ is Enough for me. Everything I need is in you.
Sama-sama janji sama Tuhan, katakan I have decided. I have decided. Come on. To follow you, No turning back. no turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow you, We will follow you, Jesus. no turning back. No turning. I have decided. I have decided. Follow you, No turning back. No turning back. Oh, follow you, Jesus. No turning back. No turning. I have decided. I have decided. No turning back. No turning back. Oh, follow you, Jesus. No turning back. No turning back. No. I say the cross before me, oh God. The cross before me, the world behind me. No turning, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sama-sama, jangan dimakan-makan semua. More than enough from your God. Everything I need. Oh, Christ is enough. I have decided. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, saya diberkati luar biasa. Lewat worship barusan, saya dibawa melihat 10 tahun lalu waktu saya komit sama Tuhan. Dan saya bilang sama dia, Tuhan, saya gak perlu apa-apa deh, asal saya ikut kamu gitu. Saya rela lepas semuanya untuk ikut kamu dan saya lepas semuanya. Tapi pada kenyataannya Tuhan gak pernah melepas berkatnya. Dan tuntunannya sampai detik ini. So when we commit, God will commit also pada kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar sesuatu pada hari ini. Kami mau belajar tentang komitmen. Dan kami percaya itu satu hal yang kami perlukan di umur-umur kami yang sekarang ini, Tuhan. Berikan kami hati seorang murid. Berikan kami pengertian. Berikan kami keteguhan. Keluar dari tempat ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau belajar
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan saudara buat Tuhan. Ya silakan duduk. Thank you teman-teman praise and worship. Shalom saudara, selamat siang teman-teman yang adults dan juga yang family. Apa kabarnya? Semoga tentu harapan saya semua sehat dan semua tetap semangat dalam mencari Tuhan. Amin saudara. Nah, hari ini saya rindu sekali untuk bagikan tentang komitmen. Hari ini kita akan belajar sama-sama komitmen. Nah, saudara, komitmen bukan cuman dipakai untuk ikut Tuhan. Tapi orang yang komit, saya percaya di segala tempat akan mengalami yang namanya keberhasilan. Kalau saudara nggak bisa komitmen, kalau kita nggak bisa komitmen, maka tidak ada hal apapun yang kita bisa kuasai secara dalam. There is no depth in anything kalau kita nggak bisa komit. Nah saya sadari di tempat saya bekerja, saudara, saya sadari orang yang posisinya tinggi, vice president. Mereka sangat expert di dalam satu hal dan kalau saya ngobrol sama mereka komitnya luar biasa dan bahkan mengeluarkan tenaga dan energi di luar jam mereka kerja untuk belajar sesuatu. Kita nggak bakal bisa punya kedalaman yang dalam satu hal kalau nggak ada yang namanya komitmen. And commitment is such a big word. Dan saya mau beritahu bahwa komitmen nggak datang sendiri dan dia nggak natural ada di dalam kehidupan kita. Tapi dia harus di-develop. Nah mungkin kita banyak talenta, ya, banyak potensi. Dan juga mungkin saudara diberkati, mungkin saudara diurapi. Tapi urapan dan berkat itu tidak bisa membantu saudara untuk selesain apa yang saudara sudah mulai. Ada di sini yang kerja di satu bidang passionate, puji Tuhan kalau saudara bekerja atau saudara sedang melakukan apa yang saudara passion. Tapi passion itu cuma bisa memulai segala sesuatu, tapi untuk menyelesaikannya kita perlu yang namanya komitmen. Nah saudara, saya mau saudara masing-masing jujur sama diri saudara sendiri, saya pun jujur sama diri saya sendiri. 2 tahun terakhir pandemi, bagaimana keadaan rohani kita? Waktu itu saya pikir saya fine. Waktu pandemi saya disuruh khotbah banyak banget. Satu minggu pasti ada 2-3 kali khotbah. Saudara bayangin itu terjadi 1 tahun. Sampai istri saya bilang, kamu dulu di Berlin kalau khotbah sebulan sekali. Tapi sekarang kamu sebulan bisa 10 kali. Dan bahkan bisa 15 kali. Dan waktu itu saya pikir, oh that's fine. Sampai akhirnya 3 minggu lalu, atau 4 minggu lalu kita diberkati sama Pastor Kevin. Dan dia bilang, semua mengalami penurunan rohani. Sampai saat itu akhirnya saya jujur pada diri sendiri. Dan saya bilang, Randy kamu fine gak? Dan saya bilang, I'm not fine. 2 tahun kita alami kemunduran rohani dan kita harus bounce back teman-teman semua. Dan untuk kita bounce back dan kembali punya rohani yang baik, kita butuh yang namanya komitmen. Di dalam kantor pekerjaan, kamu nggak bisa achieve greatness without commitment. Gak ada orang yang bisa achieve greatness tanpa namanya komitmen. Tadi saya bilang, passion start something, but commitment finishes something. Kita nggak butuh a fresh start, but we need a good ending, benar gak? If we want to achieve greatness, masukin usia yang adults. Saudara sadar gak? Di usia-usia 20 ke 30, 30 ke 40, semua pilihan yang saudara ditawarkan, semua butuh komitmen. Saudara ada yang mau nikah, butuh komitmen. Pernikahan is about commitment. Saudara mungkin udah ada yang mulai pikir, saya mau cicil mobil, saya mau cicil rumah, saya mau cicil apartemen.
Sebenarnya saudara sedang dihadapi dengan sebuah pilihan, you want to commit or not. Dan kebanyakan orang gak berani commit karena mereka takut. Gimana caranya ambil mortgage 30 tahun. Saya harus commit 30 tahun bayar ke bank. Tapi bagi orang-orang yang tidak memulai itu, mereka sering dengar sesuatu. Si ini udah 10 tahun cicilannya tinggal 50%. Tapi kita gak berani mulai. So we need to learn about commitment. Nah, Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, Ia akan tolong. Commit your way to the Lord, trust also in Him and He shall bring it to pass. Dia bilang. Nah, commit itu artinya menyerahkan, tapi izinkan saya pakai satu kata yang lebih kuat dari menyerahkan, menempelkan atau mengikatkan. Itu artinya komitmen. Komitmen artinya you bind yourself into something. Itu komitmen. Menempelkan dan mengikatkan. Salah satu contoh dari komitmen namanya pernikahan. Ya, gak apa-apa kan sedikit kita bahas tentang pernikahan. Saudara, pernikahan itu tiket one way, bukan tiket two way. Zaman sekarang banyak yang pikir pernikahan tiket bolak-balik. Tapi pernikahan adalah tiket one way. Dikatakan keduanya bukan lagi dua, tapi dua telah menjadi satu. Duanya mengikatkan dirinya menjadi satu. Dan covenant di depan Tuhan, dan maka ikatan itu baiknya tidak dilepas. Nah, kalau zaman dulu di Israel, lebih sering kita dengarnya yang laki-laki menikahi yang perempuan, benar ya? Seperti itu. Itu tradisi, itu budaya, tapi punya arti yang sama, yaitu yang laki-laki mengikatkan dirinya kepada yang perempuan. Artinya yang komit siapa ya dulu? Yang laki-laki. Makanya Yesus kasih perumpamaan atau sebuah metafor, dia bilang bahwa saya menganggap kalian semua mempelai. So I commit to you. Saya iketin diri saya kepada kalian, walaupun kalian belum punya komitmen yang jelas. That's commitment. Makanya kita belajar lagi di kitab Hosea. It's all about commitment. Nabi ini disuruh sama Tuhan menikahi, komit, ngejar, mengikatkan dirinya kepada seorang pelacur yang gak jelas komitmennya. Itu adalah komitmen. Komitmen salah satu contoh dari komitmen adalah pernikahan, dan kalau gak bisa komit jangan nikah. Kalau yang perempuan, saya lihat banyak yang perempuan, saudara yang berpacaran atau mau menikah. Kalau kamu lihat laki-laki pasanganmu, dia gak bisa komit terhadap dirinya sendiri supaya dirinya menjadi lebih baik. Jangan nikahin dia, benar gak? Kalau dia aja masih gak bisa bangun pagi, dia bisa bangun pernikahan, bisa bangun keluarga kah? Kalau ntar kadang-kadang suka bolos kuliah, bolos kerja, ntar bokeh, ntar enggak, ntar bokeh, ntar enggak. Ada yang begitu. Jangan karena cinta, ya udahlah, nanti lihat aja kayak bagaimana. Harus dilihat dulu di depan komitmennya itu seperti apa. Makanya komitmen kelihatannya simple, tapi it's such a big word to live by. Komitmen bukan buat orang sembarangan, tapi dia buat orang yang dewasa, yang tahu ada rasa sakit di dalam komitmen. Komitmen adalah buat orang-orang yang bisa ngamain perasaan. Makanya kadang-kadang saya ketemu sama teman-teman pelayanan atau teman kantor, mereka suka ketemu saya dan mereka bilang, kok Randy kayaknya serius banget sih mukanya. Mungkin saya sudah bisa di dalam beberapa hal tidak main perasaan sehingga muka saya kaku kelihatannya dan gak bisa tunjukin ekspresi yang macam-macam, saudara. Tapi komitmen adalah untuk yang adults, untuk kita belajar. Nah, saya mau bawa kita ke satu cerita yang saya sangat sungguh terberkati. This is one of my favorites. Ya, saudara tahu di toko Alkitab ada yang namanya Naomi. Ada Naomi dan dia punya suami namanya
Elimelek, dia orang Israel. Mereka tinggal di Bethlehem, punya 2 anak, namanya Kilion dan Malon. Di Israel kelaparan waktu itu. Mereka jadi harus pindah ke satu negeri namanya Moab dan harus tinggal di situ sekian lamanya. Karena sedang terjadi bencana kelaparan di Israel. Si Kilion dan Malon ngambil 2 orang istri orang Moab namanya Orpa dan Ruth. Kemudian Elimelek meninggal, anaknya yang laki 2 Kilion dan Malon juga meninggal, maka sisa drama keluarga. 1 mertua dan 2 menantu. Saudara bisa bayangin the context of the story. Bagaimana sulitnya hubungan mertua dan menantu. Saya pikir awal mertua dan menantu asal Kristen bisa klop, Roh Kudus bisa works. Nah tapi cerita ini mari kita baca aja ya. Rut 1 ayat 8. Nah waktu itu akhirnya tinggal drama keluarga ini dan Naomi mau pulang ke Bethlehem. Dan Naomi berkata kepada kedua menantunya, yaitu menantunya itu, kalian pulang saja ke rumah ibumu. Semoga Tuhan baik terhadap kalian seperti kalian pun baik terhadap saya dan terhadap mereka yang telah meninggal. Mereka itu anaknya 2. Semoga Tuhan berkenan memberikan jodoh kepada kalian supaya kalian berumah tangga lagi. Setelah mengatakan demikian, Naomi pamit kepada mereka dan mencium mereka. Tetapi Orpa dan Ruth menangis keras-keras. Perhatikan baik-baik, dua-duanya menangis keras-keras. Dan berkata kepada Naomi, tidak Bu, kami ikut bersama ibu pergi kepada bangsa ibu. Ayat 11, jangan nak, jawab Naomi, kalian lebih baik pulang. Untuk apa kalian ikut dengan saya? Bukankah saya tidak bisa lagi melahirkan anak untuk menjadi suamimu? Pulanglah, nah sebab saya sudah terlalu tua untuk menikah lagi dan seandainya masih ada juga harapan bagi saya untuk menikah malam ini juga dan mendapat anak laki-laki. Ayat 13, apakah kalian mau menunggu sampai mereka besar? Masakan karena hal itu kalian tidak menikah dengan orang lain? Tidak anakku, janganlah begitu, saya merasa sedih akan apa yang harus kalian alami karena hukuman Tuhan kepada saya. Saudara, jadi Naomi terasa dia mengalami kemalangan itu semua dan dia gak mau menantunya ikut-ikut. Hidupnya gak enak, saudara. Selalu yang tua haruslah approach yang muda. Gak bisa kita maksa yang menantu untuk approach mertua. Di mana-mana yang lebih tua lah yang harus inisiatif dulu. Amin, saudara. Yang kakak rohani harus duluan ke adik rohani. Nah ayat 9, ayat 14. Ruth dan Orpa menangis lagi keras-keras, kemudian Orpa pamit sambil mencium ibu mertuanya, lalu ia pun pulang. Tetapi Ruth tidak mau berpisah dari ibu mertuanya itu. Berkatalah Naomi kepadanya, Ruth lihatlah, iparmu udah pulang kepada bangsanya dan kepada dewa-dewanya. Pergilah juga nak, ikutlah dia pulang. Tetapi komitmen menjawab, ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama ibu. Kemanapun ibu pergi, ke situlah saya pergi. Dimanapun ibu tinggal, di situ saya mau tinggal. Bangsa ibu itu bangsa saya. Allah yang ibu sembah akan saya sembah juga. Dan ayat yang ke-17 dan 18. Dimanapun ibu meninggal, di situ juga saya mau meninggal dan dikuburkan. Tuhan kiranya menghukum saya seberat-beratnya jika saya mau berpisah dari ibu, kecuali kematian memisahkan kita. Naomi melihat bahwa Ruth berkeras hati. Berkeras di sini bukan negatif, tapi dia berkomitmen untuk ikut. Jadi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Nah saudara, kalau saya potong sampai ceritanya habis, satu hari mereka balik ke Bethlehem dan ketemu sama yang namanya Boas. Boas orang paling kaya, orang kaya raya di situ. Dan singkat cerita akhirnya Ruth dinikahi sama Boas dan satu keluarga nasibnya berubah. That's the story, saudara. Nah, kalau kita balik tentang komitmen, kita belajar apa di sini? Number 1, kita belajar bahwa komitmen is not contribution. Komitmen berbeda dengan yang namanya kontribusi. Si Orpa menurut saya dia itu mengambil bagiannya sendiri, yaitu dia contribute, bener gak? Dia nangis.
Dia menunjukkan simpatinya sama Naomi. Tapi Ruth mengambil bagian yang lain yang namanya komitmen. Dia ikut mau ngurusin si Naomi dan dia rela untuk pergi ke bangsa lain. Nah, saya mau beritahu bahwa kontribusi kadang-kadang bukan yang namanya komitmen. Saudara datang ke sini, saudara bisa, benar gak? Is it a commitment or is it a contribution? Coba saudara pikir sendiri di dalam hatimu. If you can, memang saudara bisa, saudara punya kendaraan, saudara gak ngapa-ngapain, saudara datang. Tapi kadang-kadang kita datang ke gereja dan kita bilang, Tuhan saya udah komit datang ke sini, so bless me. Padahal kadang itu cuma sebuah kontribusi. Seekor ayam kalau bertelur, dia perlu komit gak saudara? Gak perlu. Dia contribute, karena dia bisa bertelur. Seekor sapi mengeluarkan susu, dia cukup contribute, bener gak? Lain ceritanya kalau si ayam sama si sapi perlu jadi stik ayam. Dan harus jadi wagyu. Dia harus komit dan dia harus berdarah-darah. Dan bahkan si sapi kalau mau jadi daging wagyu harus ada orang-orang yang komit. Jadikan dia sebagai raja, benar gak saudara? Pernah lihat sapi dipijit, dilulur sekian lama. Tapi pada akhirnya si sapi tetap harus berdarah-darah. Itu namanya komitmen. Ada dari kita yang bilang bahwa ya sekali-sekali saya baca kok firman Tuhan di rumah. Saya kadang-kadang menyembah kok di rumah. Saya contribute kok ke kehidupan rohani saya. And then saya berharap saya bisa grow. Padahal untuk tumbuh kita butuh komitmen. Maaf saudara kalau agak keras, tapi ini juga berbicara buat diri saya sendiri. Saya mau dipromosi. Saya udah lakukan Pak itu kerjaan saya. Kalau saya digituin, kalau saya bosnya, saya akan bilang, kan kamu memang sudah taken kontrak kerja. Itu emang kerjaan yang harus kamu lakukan. Itu kamu cuman kontribusi. Dan kamu bukan yang namanya komitmen. Karena komitmen itu different levelnya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan harus gantiin kita begitu banyak hal. Hanya dengan kita berkontribusi sedikit-sedikit kepada Tuhan. Gak banyak orang mau komitmen. Orang lebih suka kontribusi. Dulu waktu saya di Jerman, ada alternatif lain kalau saudara gak mau menikah di sana. Saudara kumpul kebo namanya. Kamu tinggal sama pasanganmu, beruntung sih kalau aku bilang, karena sewa apartemen semua bayar patungan, makan bayar patungan, makan ada yang temenin semua. Lalu orang Jerman selalu bilang, ngapain nikah, ngapain pakai surat nikah katanya. Nanti kalau gak cocok kita gak usah repot, tinggal pisah lagi. Padahal deep down mereka tahu bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen. Dan mereka gak mau yang namanya komit. Sesekali datang ke kantor, berbuat baik, excellent, sesekali aja. Dan kita berharap kita di-promote. Ke gereja, ayo. Tapi giliran ditawarin, mau gak melayani? Mau gak datang ke kul? Ntar dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang harus gue bayar. Kalau gue ditawarin untuk masuk kul atau untuk pelayanan. Karena itu saudara, komitmen adalah bukan kontribusi, tapi komitmen perlu yang namanya pengorbanan. Komitmen needs sacrifice. Ruth itu dia harus pergi ke bangsa Israel dan dia harus berkorban, dia dikucilin di situ. Karena dia adalah bangsa asing. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah komitmen. Dia harus ngurusin Naomi. Saudara, saya
ngurusin orang tua saya yang umur 78 aja rasanya udah banyak pengorbanan yang harus saya keluar. Apalagi menantu berkomitmen untuk ngurusin mertua. Ada pengorbanan yang harus dia bayar. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah komitmen. Nah, saudara pernah ketemu orang yang tatoan satu badan? Saudara pernah ketemu? Saya pernah. Saya dulu waktu muda nakal, saudara, saya sendiri punya tato dan waktu itu yang tatoin saya dari ujung jari jempol kaki, saudara, ujung sini, saudara. Ini ada gambarnya. Sampai sini ada gambarnya. Sayang kukunya gak bisa dicopot, kalau nggak dia gambar juga. Semua digambar dan dia berkorban, saudara, dia potong rambutnya dia. Supaya kepalanya dia bisa gambar juga karena udah habis, gak ada lagi yang dia bisa gambar. Nah, saya nggak encourage saudara untuk tato ya, jangan salah. Ini contoh yang nggak bagus, tapi bayangin tato kalau biasa tato gambar apa sih? Gambar binatang ya, bener gak? Gambar naga ya biasa. Dia tato, lagi ditato, aduh sakit banget dah. Aduh udah stop, berhenti udah gak mau. Dia keluar dari tempat tato, maka orang-orang akan tanya dia, itu buntut apa? Kok cuman ada buntut? Emang itu binatang apa? Bener gak? Ini contoh yang gak bagus saudara, tapi pernikahan juga sama. Gak mau berkorban, lalu pisah aja. And everybody akan nanya, why? Bener gak? Semua orang akan tanya kenapa? Kok cuman buntut? Kenapa gak jadi satu complete picture? Makanya commitment is such a big word. Kalau diselesaikan, you will get a complete picture. Tapi kalau enggak, saudara kan cuma punya gambar buntut. And you will not understand and everybody will say, why? Kenapa kamu berhenti? Dikit lagi itu tinggal kepala naga. Jadi naga. Komitmen kayak sedikit. Ya, saudara bayangin kalau Yesus enggak mau bayar harga. Saya nggak mau tuh dicaci maki, saya nggak mau diludah, saya nggak mau ditusuk, saya nggak mau disalib, saya nggak mau pikul salib, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Kita yang di sini, kita nggak akan menyembah Tuhan tadi. Kita semua akan teriak-teriak, Tuhan, kalau anak lu aja nggak bisa, gimana kita? Kita akan mempertanyakan Tuhan, why? Kenapa Yesus berhenti di tengah jalan? Kalau dia aja berhenti gimana kita? Benar gak? So commitment is not for everybody. Dan saya pengen kita belajar semua tentang komitmen. Dan pengorbanan harus berhenti di pengorbanan. Jangan berkorban lalu rewardnya apa ya? Pengorbanan selesainya di pengorbanan. That's it. Gak perlu kita bilang bahwa ini saya udah berkorban. Karena itu Tuhan berkati saya. Komitmen is a choice untuk kita semua. Kalau berkorban ya berkorban. Perlu penghargaan? Gak tahu. Itu urusan daripada Tuhan. Dan kalau saudara yang sudah berkorban, tidak perlu menuntut orang lain untuk berkorban. Because it's personal. Ini saya udah datang ke gereja, saya gak pernah telat, tapi dia telat terus. Makanya ditanda tanya lagi, your sacrifice, is it pure or not? Kalau saya berkorban, saya mah santai aja. Saya berkorban karena saya tahu itu adalah value yang ada di dalam diri Kristus Yesus. Dan saya mau punya value itu. Soal saya diangkat, soal saya ditepukin tangan, itu urusan belakang. Itu urusan Tuhan sebagai judge-nya. Tapi kalau saya berkorban, ya saya berkorban. Upah dari pengorbanan apa? Ya sakit. Upah daripada sebuah pengorbanan adalah sakit. Ya. Nah, saya boleh minta piano untuk iringin saya. Karena kita udah mau di poin-poin yang terakhir, saudara. Jadi yang pertama tadi komitmen adalah bukan kontribusi. Yang kedua komitmen butuh sacrifice. Yang ketiga komitmen
harus lebih besar daripada yang namanya perasaan. Commitment need to be bigger than feeling. Salah satu pengorbanan yang harus saudara lakukan kalau saudara mau komitmen, saudara harus korbanin yang namanya perasaan. Perasaan haruslah jadi korban. Ruth mengorbankan perasaannya supaya dia ikut Naomi, saudara. Karena itu pastikan komitmen lebih besar dari perasaan. Perasaan bisa datang, bisa. Tapi komitmen harus lebih besar. Saudara, kalau saya boleh izin pakai contoh saya sekarang. Kalau saya ikutin perasaan, saya nggak ada di tempat ini. Kalau saya ikutin perasaan, saya nggak mau melayani Tuhan. Pekerjaan saya bagus banget, saudara. Kalau saya ikutin perasaan, saya nggak mau melayani di sini. Saya kagum sama teman-teman pelayanan yang ada di sini. Kemarin mereka harus latihan musik jam 7 pagi, saudara. Kalau mereka pakai perasaan, mereka tadi nggak ada di sini. Karena itu kita nggak boleh main perasaan kalau kita mau komit terhadap sesuatu. Nah, kalau balik lagi ke soal pernikahan, saudara, semua kirain yang penting cinta, maka pernikahan bisa panjang. Padahal pada kenyataannya perasaan itu datang dan pergi. Mungkin ada dari kita yang bilang, ya saya udah gak rasa apa-apa sama dia. Mendingan pisah aja, saya udah gak ngerasa kayak dulu lagi. Nah, saya mau bilang bahwa mungkin kita gak ngerasa apa-apa, tapi pastikan komitmen tetap ada. Kita tetap melakukan apa yang kita lakukan seperti semula. Makanya kehidupan kita sama Tuhan juga begitu. Saudara kira saya selalu berapi-api sama Tuhan. Saya mau bilang perasaan saya datang dan pergi. Tapi saya pastikan, saya tetap komitmen, saya tetap baca firman Tuhan, saya tetap melayani, saya tetap cari dia. Karena selama komitmen ada, perasaan itu kita bisa cari balik. Tapi kalau komitmen udah hilang, maka untuk cari perasaan itu kembali itu pun menjadi susah, saudara. Jadi jangan cari solusi mood booster. Tapi belajarlah untuk naikin komitmen kita. Amin, saudara. Poin yang terakhir, kita nanti akan tutup di sini, dan the committed will receive back commitment from others. Orang yang komitmen pasti mendapatkan komitmen balik, entah dari siapa. Kalau enggak dari orang, pasti terima balik dari Tuhan. Ruth itu kerjanya mengutin gandum, sisa-sisa gandum yang jatuh. Sampai satu hari dia ketemu Boas. Dan Boas bilang, kamu ambil sisa gandum dari pegawai saya aja. Saya sudah siapkan makanan, saya sudah siapkan minuman. Dan bahkan si Boas kasih tahu pekerjanya, kamu kadang-kadang sengaja jatoin gandum yang masih bagus buat si Ruth. Ruth denger ini, dia bersujud dan dia bilang, kenapa saya harus dapat ini? Dan jawaban dari Boas, saudara, ayat yang terakhir, Rut 2 ayat 11 sampai 12, jawaban dia begini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas sih buat orang yang komitmen, bahkan orang biasa aja, I want to bless you. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ruth menunjukkan komitmennya kepada Naomi, dan Ruth menerima komitmen daripada Boas. That's why saya bilang orang yang komit pasti akan dikomit balik. Saudara yang komit sama perusahaanmu, perusahaanmu pasti komit balik. Karena buat perusahaanmu dia adalah aset, kamu adalah aset. Karena orang yang komitmen akan kasih ketenangan, benar gak? Suami istri gak perlu takut.
kalau ada komitmen, dia mau pergi-pergi aja sama temennya. Gak perlu takut, karena menciptakan ketenangan. Saudara yang bekerja di luar sana yang digaji terus tiap bulan gak pernah telat, saudara tenang kan sama perusahaanmu? Komitmen is such a beautiful thing. Yang kalau kita miliki saudara, nah saudara tahu akhirnya Ruth dinikahi sama Boas. Punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai adalah papanya Daud. Gara-gara komitmen, satu orang dari negeri asing, nasibnya diubah begitu luar biasa, sehingga keturunannya dipakai menjadi keturunan Yesus Kristus. Because of commitment. It's such a beautiful thing yang kita bisa belajar sama-sama, saudara. Komitmen needs sacrifice. Komitmen harus lebih besar dari feeling. Komitmen bukanlah kontribusi. Dan orang yang komit akan terima balik komitmen daripada orang lain, saudara. Dan untuk menutup, saudara, saya pengen ajak kita semua untuk komit terhadap dua hal. Hal yang kedua dulu, komitlah kepada dirimu sendiri untuk jadi dirimu yang terbaik. Komitlah terhadap diri kita sendiri to be the best version of us. Saudara, jangan puas saudara begini aja. Tapi belajarlah komit supaya diri saya lebih daripada diri saya yang kemarin. Saudara, saya mau beritahu saudara punya potensi yang luar biasa. Saudara punya talenta yang luar biasa, saudara. Tapi saya mau bilang, seorang atlet itu tahu kalau talenta itu gak cukup, benar gak? Mereka harus komit, kita jam 6 pagi masih tidur. Tapi orang yang tahu komitmen, atlet itu jam 6 pagi mereka sudah berolahraga. Jadi komit terhadap dirimu sendiri, jadi dirimu sendiri yang lebih baik dari kemarin. Itu yang kedua. Dan yang kesatu, saudara, perbaharuilah komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Komitmen Tuhan itu udah jelas buat kita semua. Nah, bagaimana komitmen kita terhadap Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Saudara, kita gak bisa bilang, oh saya komit kok ke Yesus, tapi saya gak bisa komit sama gerejanya. Kita gak bisa bilang begitu. Itu sama aja kayak kita ngomong kita komit kepada kepala, tapi kita gak mau komit kepada tubuh. Padahal semuanya adalah satu tubuh. Karena itu saudara, belajarlah bangun kembali komitmen kita. Datang kembali ke gereja. Dimanapun saudara nyaman bergereja, enggak di tempat ini, dimanapun, bangun kembali komitmen untuk bergereja. Bangun komitmen untuk praise and worship, walaupun saudara dengar YouTube, tapi try to praise and worship. Bangunlah mesbah kembali di rumah saat teduh. Saudara masih saat teduh kah? Bangun kembali komitmen untuk bukan cuma belajar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan kasih tahu. Nah saudara, 1-2 menit terakhir saudara. 10 belasan tahun yang lalu, saya kerja di satu perusahaan. Pertama kali saya kerja di perusahaan itu, waktu itu di Jerman saudara. Dan waktu saya bekerja pertama kali, saya itu digaji dengan gaji yang lebih rendah daripada teman-teman saya. Termasuk dari teman-teman gereja, semua bilang gajinya sekian, gaji saya jauh lebih dikit. Dan waktu saya kerja, 6 bulan pertama saya dipanggil sama bos. Dan bos bilang begini, iya Randy, kamu adalah programmer dari 20 programmer yang ada di perusahaan ini. Perusahaannya perusahaan kecil, cuma ada 20 programmer. Dan dia bilang, kamu dari 20 programmer, kamu ranking ke-17. Ranking 18, 19, 20,
bulan depan mau dipecat. Kamu ranking ke-17, sedikit lagi kamu dipecat. Waktu itu saya hancur hati saudara dan saya datang kepada Tuhan. Di masa yang susah itu justru saya semakin komit sama Tuhan. Dan saya nggak cari jalan lain untuk, saya bisa aja pindah. Karena ijazah saya bisa di mana aja, bener gak? Saya nggak cari jalan lain tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau conquer tempat kerja ini. Tempat kerja kecil ini saya mau conquer. Saya pergi ke perpustakaan, saya ambil buku tebel-tebel segini dan setiap pulang kerja saya baca, saya belajar dari orang. Saya ke kantor beli coklat saudara, kasih ke kolega. Ini coklat, ada apa emang? Nggak ada apa-apa. Besok coklat. Supaya apa? Kalau ada yang saya nggak ngerti, saya bisa tanya dia. Dan dia senang udah dikasih coklat. Saya lakukan itu sampai 4 tahun ke depan saudara. Gaji saya kecil, apakah saya masih perpuluhan? Saya masih perpuluhan. Teman-teman saya naik pangkat, saya enggak. Saya tahu Tuhan sedang menguji komitmen. Dan akhirnya sampai 4 tahun terakhir, saya bilang sama bos saya, udah enggak ada lagi yang saya perlu pelajari di perusahaan ini. Semuanya saya udah bisa. Dan saya sekarang mau pindah ke tempat lain untuk supaya tahu tantangan lain. Dan bos saya di situ bilang, saya angkat topi kepada kamu dari ranking 17. Sekarang kamu ada programmer nomor 3 terbaik di perusahaan dan kami sangat sedih kehilangan kamu. Saudara, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Kita cuma perlu mau untuk berkomitmen. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus. Kita tutup. Ikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini untuk menutup. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Saudara, saya cuma mau bilang, kita di usia muda yang sedang mengejar mimpi di marketplace. Dan saya cuma mau bilang bahwa untuk saudara sukses, saudara gak perlu Tuhan. Selama saudara bekerja keras, selama saudara gak pantang menyerah, itu sudah hukum tabur tuai saudara akan dapatkan. Kita gak perlu minta-minta kepada Tuhan demi kesuksesan. Tapi satu hal yang dia minta dan dia tunjukkan kepada kita adalah dia sudah komitmen di kayu salib menebus kita semua. Dan tanpa komitmen, saudara gak bisa ketemu yang namanya pintu sorga.
Karena itu, saya mau ajak kita semua untuk hatinya kembali kepada Tuhan. Untuk komitmen kembali ikut Tuhan. Kita mau belajar kayak Ruth, bahwa harga yang kita bayar, nanti apa yang Tuhan kasih bonus, itu biar dia aja yang menjadi hakimnya. Tapi kita kejar pribadi Kristus dan mengikut dia di usia-usia seperti sekarang. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, buat kami semua di tempat ini. Mungkin kami komit terhadap kesuksesan, mungkin kami komit terhadap sesuatu yang dunia tawarkan Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa supaya orang-orang yang ada di sini sekarang Tuhan, Roh Kudus Kau jamah kami semua. Supaya kami komit mengikut Tuhan 100%. Dan kembali membangun mesbah doa kami masing-masing Tuhan. Kami kembali saat teduh, kami kembali cari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya ini yang dibutuhkan orang-orang muda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Buat hari ini kami belajar sesuatu yang keras, tapi kami percaya di balik ini semua ada masa depan, ada rancangan yang baik yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Saudara, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan juga adalah sebuah bentuk daripada komitmen. Saudara jangan punyai hati yang kalau saya kasih, saya bakal diapain sama Tuhan. Tapi mari kita memberikan dengan hati yang tulus. Upah itu ada di tangan Tuhan, amin saudara. Nah mari kita berdoa sama-sama. Tuhan kami berdoa buat kami semua, biar kami punya giving hands. Dan walaupun kami sekarang sedang kekurangan, tapi kami memberi. Karena kami tahu pengorbanan itu sesuatu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kau saja yang menjadi hakim. Dan Kau saja yang memberikan balik sesuai daripada ketulusan yang kami berikan sebagai komitmen kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Silakan memberi, saudara, ada QR di depan bangku dan juga ada di layar juga. Bagi yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak kami berdoa, kami terima kasih buat jemaat-Mu yang datang ke sini. Berkati usia-usia kami, supaya di usia-usia kami mencari Engkau Tuhan. Supaya di usia-usia kami mengejar pertumbuhan rohani ya Bapak. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, berkati yang sedang kesusahan, berkati yang butuh pertolongan ya Bapak. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami berbeda, kami punya komitmen yang baru untuk mengejar Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Jemaat UPM yang terkasih dalam Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya.